إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جماعة sidang salat Jumat أعزنا الله وإياكم أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh keberuntungan hanya milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Yang artinya wal mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, mereka adalah orang-orang yang saling menolong, yang saling mencintai dan saling bersaudara. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, adalah orang-orang yang senantiasa memerintahkan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang buruk. Wa yuqimuna shalah, dan mereka senantiasa mengerjakan, melaksanakan salat. Wa yu'tuna zakat, dan mereka senantiasa mengeluarkan zakatnya. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, Allah itu maha kuat, maha perkasa, dan Allah itu maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa mencintai saudaranya. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang selalu memberikan loyalitas, memberikan pertolongan, rasa cintanya, dukungannya kepada orang-orang yang beriman. Orang yang memiliki iman dan imannya yang benar, pasti keimanannya ini akan melahirkan rasa cinta kepada saudaranya.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Orang beriman yang satu dengan yang lainnya itu seperti al-kalbunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Mereka saling menguatkan. Kita lihat bahwa bangunan ini terdiri dari berbagai macam unsur yang membangun. Ada pasir, ada semen, ada besi dan lain sebagainya. Mereka berbeda, tapi mereka bisa bersatu. Mereka bisa menyatu untuk membangun kekuatan. Demikianlah orang-orang beriman. Allah ciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan, tapi persamaan mereka adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Mereka punya prinsip-prinsip yang mereka sepakati dan mereka setujui. Itulah prinsip-prinsip yang merekatkan di antara orang-orang beriman. Adapun masalah-masalah yang lebih mendetail, masalah-masalah furu'iyah, maka pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan di antara mereka. Tapi orang yang beriman, orang yang cerdas, yang mereka punya iman, punya akhlak, dan mereka betul-betul memiliki akidah yang benar, mereka adalah orang-orang yang bersatu dengan saudaranya. Mereka adalah orang-orang yang mencintai saudaranya, sekalipun ada perbedaan-perbedaan, selama perbedaan-perbedaan tersebut bukan masalah prinsip-prinsip dalam Islam. Allah tegaskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang saling bersaudara. Walaupun faktanya, walaupun realitanya sungguh menyedihkan, baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Kita lihat justru umat Islam justru mereka bukan menjadi umat yang saling mencintai, tapi mereka menjadi umat yang justru saling membenci. Kita lihat dalam skala internasional, ketika negara-negara yang menjadi panutan, yang menjadi kiblat, justru memberikan contoh yang tidak baik. Tatkala negara-negara di Timur Tengah sana mereka berpecah belah, mereka saling bermusuhan, tapi luar biasanya mereka bisa berangkulan dengan negara-negara yang justru jelas-jelas memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ini baru satu ayat Allah berbicara dan sudah banyak kita langgar. Ayat-ayat yang senada begitu banyak di dalam Al-Quran yang menunjukkan bagaimana kecintaan orang-orang beriman, kepada siapa loyalitas orang-orang beriman itu diberikan. Begitu pula dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Di antara kita muncul saling benci, muncul saling menghujat, saling mencaci maki. Bahkan na'udzubillah, itu muncul dalam ormas-ormas yang bergerak dalam bidang dakwah dan keagamaan. Ketika itu bermuncul dari orang-orang yang seharusnya merekatkan, memberi contoh, ini adalah musibah yang terbesar. Mari kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada hawa nafsu kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan orang beriman, anda orang beriman dengan saudara anda adalah saudara. Al-Muslim akhul Muslim. Bahkan ketika kita melihat saudara kita, dia Muslim, dia bersyahadat, maka kita harus menjadikan dia sebagai saudara tanpa melihat dari mana dia berasal, keturunan siapa, duduk di organisasi mana, berpakaian putih, biru atau merah atau apapun. Selama dia Muslim, dia saudara saya. Hak-hak persaudaraan itu harus kita tegakkan. Ini adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin, ketentuan yang banyak dilanggar oleh sebagian besar umat Islam. Persaudaraan sekarang tidak dibangun di atas keimanan, tidak dibangun di atas keislaman, tapi persaudaraan dibangun atas fanatisme golongan. Dia menganggap orang lain sebagai saudaranya ketika sama, golongannya sama, organisasinya sama. Bahkan na'udzubillah, yang lebih parah, saya katakan ini lebih parah, ketika
persaudaraan itu dibangun di atas fanatisme kajian. Kalau bukan orang yang mengaji dengan ustadz saya, dia bukan saudara saya. Allahu Akbar. Ini realita yang perlu saya sampaikan dan perlu kita obati. Ini penyakit ma'asyiral muslimin. Penyakit yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sehingga kita tercerai-berai, sehingga kita mudah dijadikan sebagai mangsa oleh orang-orang yang ingin merusak negeri, ingin merusak umat Islam. Jangankan jauh-jauh, kadang dalam skala kecamatan semampir kita sudah berpecah belah tak karu-karuan. Bisa jadi dalam satu masjid bisa terjadi perpecahan. Antar masjid dengan masjid sebelahnya terjadi perpecahan. Antar universitas satu dengan yang lainnya terjadi perpecahan. Sama-sama bergerak di dalam bidang dakwah. Na'udzubillah. Kembali kepada Al-Quranul Karim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman cenderung untuk membantu saudara-saudaranya, memberikan loyalitas kepada saudara-saudaranya. Lalu Allah jelaskan siapa orang-orang yang beriman. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang punya iman dan keimanannya benar, maka otomatis dia akan bergerak untuk memerintahkan kebaikan. Otomatis dia akan mencegah kemungkaran. Orang beriman adalah orang yang sangat mencintai kebaikan. Bahkan dia tidak hanya mencintai kebaikan untuk dirinya, tapi dia berusaha agar kebaikan ini menyebar di tengah-tengah masyarakat. Itulah orang yang beriman. Begitu pula orang yang beriman adalah orang yang sangat membenci dengan kemungkaran. Dia tidak senang dengan kemungkaran. Dan dia tidak ingin kemungkaran itu menyebar di tengah-tengah masyarakat. Itu sifat orang beriman. Jika kita ada semangat untuk memperbaiki kondisi di luar kita, tentu setelah kita memperbaiki diri kita, maka itu adalah tanda keimanan kita ma'asyiral muslimin. Orang beriman ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memerintahkan kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar. Mereka adalah orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tugas setiap individu muslim. Akan tetapi yang perlu kita catat, agar ibadah amar ma'ruf dan nahi mungkar ini tidak menimbulkan masalah, Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan sirah para salafun salih telah memberikan panduan dan tuntunan bagaimana kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwa yang kita anggap ma'ruf, yang kita anggap baik adalah apa yang sudah disepakati oleh umat Islam, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang kita anggap mungkar, kemungkaran yang sudah disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Adapun yang masih diperselisihkan, maka konteksnya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi konteksnya adalah dialog dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Yang menjadi persoalan dan ini menimbulkan masalah juga, ada saudara-saudara kita yang semangatnya menggebu-gebu, kemudian yang tidak mungkar dia anggap mungkar, dan dia paksakan orang untuk menganggap itu mungkar, padahal ini masalah khilafiyah, masalah yang terjadi khilaf, masalah khilafiyah di antara para ulama. Masalah khilafiyah tidak mungkin kita paksakan. Kalau kita paksakan, yang terjadi adalah saling menghujat. Coba tengok di media sosial kita ma'asyiral muslimin. Allahu Akbar, hujat menghujat. Bukan antara mukmin dengan munafik, la. Kenapa? Karena salah satunya ketidakfahaman terhadap fikih amar ma'ruf nahi mungkar, tidak memahami fikih dakwah. Masalah khilafiyah dijadikan masalah prinsip, dijadikan tolok ukur orang itu baik apa benar. Padahal ulama-ulama salaf kita tidak pernah memberi contoh seperti itu. Masalah khilafiyah, masalah yang terjadi, perbedaan yang terjadi, kita boleh dialog, kita boleh tukar pendapat, tapi tanpa perlu memaksakan pendapat. Mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang memang betul-betul dilarang oleh agama. Meninggalkan salat, membuka aurat, menyebarkan pornografi, porno aksi, minum khamar, berzina,
hal-hal yang sudah jelas, kemungkaran-kemungkaran yang sudah jelas, mari kita tolong-menolong, bahu-membahu untuk memberantas kemungkaran tersebut. Kemungkaran yang kebaikan yang sudah jelas, itulah kebaikan yang kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Kita tegakkan amar ma'ruf yang sudah jelas-jelas itu merupakan ma'ruf yang disepakati. Sehingga para ulama membuat satu kaidah. Mereka mengatakan la ingkar fi masail al-khilafiyah, tidak boleh mengingkari dalam urusan-urusan khilafiyah, jangan diingkari. Dan inilah keteladanan para ulama-ulama kita. Allahu Akbar, kalau kita membaca biografi sejarah ulama-ulama kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika berkunjung ke komunitas yang di situ dikuasai oleh madhab Abu Hanifah, ketika melaksanakan ibadah solat subuh, Imam Syafi'i melaksanakan qunut, Abu Hanifah tidak menggunakan qunut. Ketika Imam Syafi'i bertandang ke tempat Imam Abu Hanifah, beliau pun tidak melaksanakan qunut, dalam rangka menghormati madhabnya Abu Hanifah. Begitu pula Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mengatakan tidak ada qunut di waktu salat subuh, karena yang qunut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ketika Imam Ahmad ditanya, ya Imam, bagaimana kalau saya salat di belakang orang yang qunut? Kata Imam Ahmad, aminkan doanya. Allahu Akbar. Kalau pertanyaan ini dilempar ke orang-orang sekarang, jangan salat di masjid mereka. La, itu masalah-masalah, bukan masalah prinsip ma'asyiral muslimin. Yang prinsip ukhuwah imaniyah itu masalah prinsip, jangan dibalik. Dan kalau kita mau membaca keterangan-keterangan para ulama, wallahu akbar, bagaimana mereka akan membuka wawasan kita. Sehingga ulama-ulama salaf terdahulu ketika berbicara masalah fikih, mereka tidak hanya menyampaikan satu pendapat. Buka fikih-fikih, buka tafsir-tafsir, buku tafsir atau buku fikih. Ketika ada persoalan fiqhiyah, mereka sebutkan berbagai macam pendapat. Sekalipun mereka mengikuti satu pendapat, tapi dibuka wawasan masyarakat, ini ada pendapat-pendapat yang lain. Menurut saya yang kuat seperti ini. Kenapa? Agar pembaca tahu bahwa ini masalah khilafiyah, bahwa apa yang saya amalkan bukan amalan yang sudah disepakati. Ada saudara-saudara kita yang mengamalkan yang berbeda dengan saya. Itulah manhajnya salafun saleh. Berbeda dengan kita ma'asyiral muslimin. Kita mendoktrin masyarakat dengan satu pendapat sehingga terjadi kegaduhan. Saya sampaikan satu kasus agar kita terbuka. Bagaimana ada seorang makmum di masjid yang saya saksikan. Ada seorang makmum selesai sholat Jumat, dia marah-marah dengan imamnya. Ustadz, saya anggap batal sholat Anda. Si Ustadz, kenapa? Anda tadi ketika menjadi imam tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Kata sang Ustadz, ya akhi, saya tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi saya sirkan, saya pelankan, tidak saya keraskan. Dan saya menganggap Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Tidak Ustaz, harus dikeraskan. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana orang awam ini marah. Dia menyampaikan bukan dengan sopan santun, tapi dengan kemarahan. Tidak bisa, saya tadi hampir keluar, hampir saya batalkan sholat saya. Kata saya Ustaz. Dan dia mengatakan yang saya tahu dari Ustaz saya, wajib membaca Bismillah dan harus dikeraskan. Kata sang Ustaz, ya akhi, kamu kalau membaca, bacalah buku-buku hadis, tidak hanya dari satu hadis, tapi buku-buku yang lain. Kalau kamu ingin membaca fikih, bacalah buku-buku fikih yang lain. Lalu si Ustaz memberikan dalilnya, ini loh hadis yang saya amalkan dan saya tidak mengingkari kalau kamu punya amalan yang lain, tapi ini loh hadisnya, silakan kamu baca. Alhamdulillah orang tersebut, wallahu alam, mudah-mudahan dia merasa puas, akhirnya keluar.
Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin, dan hal-hal seperti ini banyak terjadi di lingkungan kita. Hal-hal seperti ini banyak terjadi. Saya sampaikan karena banyak terjadi. Ada berapa kasus yang saya saksikan, orang-orang yang menjadi korban. Saya katakan orang tadi yang marah-marah dengan imam itu adalah korban. Korban dari apa? Korban dari orang-orang yang menyampaikan ilmu tapi hanya mendoktrin satu pendapat. Dia sampaikan hanya satu pendapat. Dia tidak buka wawasan orang-orang yang mendengar, tapi justru dia kunci. Sehingga orang-orang ini ketika keluar, dia hanya main salah, bid'ah, dak sunnah. Kenapa? Tidak diajarkan. Coba baca ulama salaful saleh, dijelaskan. Bahkan tokoh-tokoh ahli fikih yang menulis tentang buku-buku fikih, mereka menjelaskan. Al-Imam An-Nawawi ketika berbicara tentang masalah fikih, beliau bermadzhab Syafi'i, tapi beliau jelaskan juga inilah ada pendapat yang lain. Al-Mughni, pengarang kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, tokoh Hambali, tapi dia jelaskan pendapat-pendapat yang lain. Allahu Akbar, itu yang kita ikuti ma'asyiral muslimin, sehingga umat Islam ini menjadi umat yang terbuka, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya itu tepat di jalan yang benar. Sehingga amar ma'ruf dan nahi mungkar ini betul-betul efektif, betul-betul menghasilkan kekuatan bagi umat Islam. Bukan dengan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar justru kita semakin lemah karena kita salah. Yang belum tentu mungkar kita anggap mungkar, yang belum tentu ma'ruf kita paksakan orang untuk mengikuti pendapat tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemudian orang-orang beriman Allah tegaskan mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah menggunakan fi'il mudhari', kata kerja mudhari', yang artinya perbuatan-perbuatan ini mereka senantiasa, tidak hanya sekali dua kali. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya itu senantiasa muncul, tidak hanya pada momentum-momentum tertentu. Salatnya juga senantiasa rajin mengerjakan salat. Zakatnya pun demikian, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pun demikian. Jadi tidak hanya sekali-kali. Itulah orang-orang beriman yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan merekalah orang-orang yang mendapatkan rahmat, dan sesungguhnya Allah maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, surat At-Taubah ayat 71, mari kita amalkan kandungannya, mari kita jadikan sebagai cermin buat diri kita. Cermin buat diri kita. Allah berbicara tentang orang beriman. Ini sifat-sifat orang beriman. Saya sudah termasuk bagian dari yang Allah sebutkan apa belum? Saya termasuk orang-orang yang memiliki rasa persaudaraan, loyalitas kepada orang-orang beriman apa belum? Saya termasuk orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar apa belum? Apakah saya termasuk orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat apa belum? Ini hanya menjadi buat cermin buat diri saya dan diri antum sekalian. Kita lihat, demikianlah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Satu ayat kita jadikan cermin buat diri kita, kemudian kita beralih ke ayat yang lain, kita jadikan cermin buat diri kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang ahlul Quran, orang-orang yang menjalankan Al-Quran. Dan disinilah letak kemuliaan umat Islam, karena Allahumma aziz, kemuliaan dari Allah. Dan segala apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah semuanya mengandung kebijaksanaan karena turun dari Allah yang maha hakim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akramal akramin, Allahumma ya malikal mulk, ya azizu ya ghafar, ya sattar, ya rahman, ya rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وصالحات أعمالنا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.